warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa ikafi majidah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kehidupan yang diberikan olehnya. Perkenankan hari ini, saat ini saya akan menyampaikan beberapa kata terkait bagaimana buku saya yang berjudul Delula Jaya, Jejak Kata di Himalaya bisa tercetak sedemikian rupa. Di balik pembuatan buku dari buku saya tersebut ada banyak cerita tentunya. Namun asal usul bagaimana buku ini hingga tercipta dimulai saat saya sebagai salah seorang yang menyukai sastra kemudian dimasukkan pada satu WhatsApp atau grup komunitas di HP, WhatsApp komunitas sastra, dan hari itu saya sangat senang karena saya bisa bertemu dengan banyak para tidak hanya penyuka sastra tetapi mereka yang sudah termasuk dalam kategori begawan sastra, para sastrawan Nusantara yang saya kira mereka tidak hanya sudah berkiprah di Nusantara atau secara nasional di Indonesia tapi juga sudah melanglang dunia, dan saya bersyukur. Nah, ketika saya mengamati beberapa hasil karya sastra yang berbentuk puisi, tiba-tiba mata saya tertuju pada salah satu puisi yang menurut saya indah sekali, dan karenanya kemudian saya memberikan like. Nah, ketika saya memberikan like ternyata saya salah orang. Ternyata yang saya like bukanlah pencipta atau penyair yang saya maksud, dan kata beliau kemudian menunjukkan siapa penyair sebenarnya, lalu saya hubungi beliau. Alhamdulillah, dari kemudian saya sudah benar pada orang yang saya lihat puisinya dan saya sudah memberikan semacam apresiasi. Kemudian kami berdialog dan dengan hanya menggunakan HP melalui WhatsApp, suara WhatsApp, maka terjalin komunikasi saya sebagai penyuka sastra, dan saya kemudian berkenalan dengan beliau hingga saya kemudian juga bertukar buku, mengirim buku puisi saya yang sudah saya cetak sebelumnya, buku pertama dan buku kedua. Nah, ternyata tidak putus di situ. Alhamdulillah juga saya juga sangat bersyukur dan tidak mengira bahwa setelah pertemuan dan komunikasi itu ternyata berlanjut pada bagaimana orang yang saya maksud tersebut tidak lain adalah Ibu Leni Marlina, seorang penyair dan juga seorang akademisi dari Universitas Negeri Padang, kemudian mengenalkan saya pada salah seorang senior jurnalis yang juga seorang begawan yang sudah melanglang nasional dan internasional juga, yang bertempat tinggal di Palembang, bernama Bapak Anto Narasoma. Waduh, saya sangat gembira saat beliau menelpon saya kemudian berdialog. Saya sangat bergembira karena seumur-umur baru kali ini saya berteman dengan orang seberang. Pertama dari Padang, kemudian dari Palembang, dan Allahu Akbar, ternyata tidak hanya sampai di situ saja perjalanan persahabatan itu. Kemudian saya dikenalkan dengan salah seorang yang notabene adalah pemilik platform digital yang bernama suaraanaknegerinews.com, yaitu Bapak Paulus Laratmase. Nah, di situ pembicaraan demi pembicaraan baik dengan Ibu Leni Marlina, Bapak
Bapak Anton Narasoma, juga Bapak Paulus Laratmase, sedemikian rupa berjalan intens meski hanya dengan menggunakan HP WhatsApp. Dan terjadilah satu diskusi hingga saya kemudian menulis beberapa puisi. Kemudian menurut Pak Paulus, tulisan saya bisa dimuat di Suara Anak Negeri News. Dan juga kami sempat berdiskusi hingga ada Zoom dan sebagainya. Lalu saya mengusulkan adanya satu kolom khusus di Suara Anak Negeri News yang berjudul Puisi Hari Ini di dalam platform Suara Anak Negeri News.com saya maksud. Dan alhamdulillah beliau setuju. Dan luar biasanya beliau tidak hanya seorang ilmuwan, tidak hanya seorang yang suka akan berilmu, namun juga berhati halus, berhati nurani yang bijak, dan menghargai akan karya-karya sastra, terutama sebuah puisi. Dan alhamdulillah hari ke hari kemudian saya kirim tanpa lelah. Saya dari jalan-jalan setelah salat subuh, kemudian saya berhadapan langsung dengan laptop, kemudian saya tulis satu puisi, saya kirim begitu seterusnya, sehingga alhamdulillah suatu saat saya memang mengusulkan